ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. الحديث الحسن والحسن المعروف تركا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والحسن utawi الحديث الحسن al-ma'rufu iku hadis sing dikinawrai. Abane turkon, abane piro-piro turkon asli maknanipun torik, yakni yang dimaksud rawi. Abane piro-piro rawini. Wagadat lan dadi ay sohrat rijaluhu opo piro-piro rawine iku al-ma'ruf la kas-sahih ishtaharat. Wonten ingkang ngendikaaken ghadat di sini khobarnya dibuat ay mustahiratan bil adalah. Ada yang bilang wa ghadat rijaluhu langsung khobarnya ke ishtaharat. Jadi wa ghadat rijaluhu ay ishtaharat iku, begitu ada yang bilang begitu. Ada yang bilang wa ghadat rijaluhu ay mustahiratan bil adalah, khabar mahdhuf. Lashtaharat, terus begitu, la masuk di ishtaharat. Ora kuncoro apa rijaluhu kas-sahihi koyo dene kuncorone rijale hadis sahih. Wal hasanul ma'rufu turkon, lafal turkon bidomin fasukunin. Wal hasanu ay ta'rifuhu tegese pelanggarane al hasan, khobare wal hasanu al hadithu iku hadis. Al-ma'rufu kang den kinawarai apane turkon piro-piro dalan yakni rawi bidommin kelawan dhammah fasukunin mongko nuli sukun. Mestine turkon tapi ditakhfif jadi turkon. Boleh, enggak apa-apa. Seperti rusulun dibaca ruslun. Usudun dibaca usdun, enggak apa-apa. Al-ma'rufu tegese sing ayil ma'rufu tegese sing dikinawrai sapa ruwatuhu piro-piro rawini al-hadis al-mukhrijuna kang padha ngriwayatno kabeh lahu lil hadis. Niki bagian atau nau yang kedua dari anwa'ul hadis al-hadithul hasan. Hadis hasan itu sebetulnya dengan hadis sahih sama, cuman perbedaan cuman dalam satu syarat. Kalau kemarin dijelaskan sahih itu satu harus ittisal sanati sampai akhirnya awaluhas sahihu wa huwa muttasal. Di situ dalam sahih ada persyaratan rawi harus betul-betul dhabit. Kalau dalam hasan ini dhabitnya enggak harus seperti dhabitnya al-hadis sahih, rawinya hadis yang sahih, enggak harus. Jadi sebetulnya perbedaan ini di dalam masalah dhabit. Lain-lainnya seperti ittisalus sanad, adalatul rawi, la yadkhuluhu syudzuzun wala illatun, ini sama semua. Wal hasanul ma'rufu turkon wa ghadat. Jadi hasan itu hadis yang ma'ruf rawi-rawinya. Kalau diketahui rawi-rawinya berarti maknanya rawi itu disebut semua, begitu. Berarti kata-kata al-ma'ruf turkon ini kinayah dari ittisalus sanad. Lain kalau hadis misalnya sanate enggak ittisal. Ba'dur ruwah ada yang dibuang begitu.
Ada yang nggak disebut. Ini berarti namanya rawi-rawinya kan nggak ma'ruf. Jadi syarat pertama harus rijalnya, yakni ruwah-ruwahnya ini harus ma'ruf. Berarti maknanya perawi disebut, nggak ada yang dibuang. Itu namanya al-ma'ruf turukan. Itu berarti syarat pertama. Wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Nomor dua, rijalnya yakni rawi-rawinya itu masyhur dengan adalah dan dobat. Cuman kemasyhuran ini di bawah kemasyhurannya rawi-rawinya hadis sahih. Artinya berarti dobatnya lebih aduan, lebih akal daripada dobatnya rawi-rawinya hadis yang sahih. Dan ini letak perbedaan antaranya sahih dan hasan. Itu dok. Hatta hukumnya hasan sama sahih sama. Sama-sama bisa dibuat hujjahnya. Baik di dalam fadhailil a'mal, ahkam, aqaid, tafsir, ini semua sama persis. Hasan dengan sahih. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Nah, niki. Kata-kata tariq tadi saya artikan yakni rawi seperti yang disebutkan Syekh al-ma'ruf ruwatuhu. Ruwatuhu itu nafsiri kata-kata turqan. Jadi ini at-turuq yakni dimaksud ruwah. Lah kadang-kadang rawi ini juga ditakbirkan dengan kata-kata makhraj. Mulanya sebagian ulama na'rifi hadis hasan dengan ta'rif ma'urifa makhrajuhu begitu. Ma'urifa makhrajuhu. Jadi bukan mukhrijuhu tapi makhrajuhu, isi makan. Jadi ada makhraj, ada tariq, ada rijal, ada ruwah, ada mukhrij, ada mukharrij. Begitu. Jadi kalau makhraj sama rawi ini sama. Karena apa rawi kok dikatakan makhraj? Li'annal haditha kharaja minhu. Karena hadis ini keluar dari itu rawi. Karena itu dikatakan makhraj. Juga dikatakan tariq karena yang menyampaikan ke matnul hadis yaitu rawi-rawi itu. Jadi tariq, rawi, makhraj ini bima'nan wahid. Tapi sering di kitab-kitab hadis ada tembung mukhrij atau mukharrij begitu. Kalau mukhrij sama mukharrij ini orang yang menyebutkan riwayah. Misalnya kayak begini, ada hadis terus disebutno kali Imam Bukhari fi sahihi. Terus sampean bilang akhrajahul Bukhari. Lah itu namanya mukhrij, berarti Al-Bukhari yang menyebutkan riwayat-riwayatnya ini hadis. Jadi ada mukhrij, ada mukharrij, ada makhraj, ada tariq, ada rawi. Ada istilah lagi takhrij. Ada istilah mustakhraj. Ini sudah beda. Kalau mustakhraj itu nama dari kitab yang istilahnya begini. Misalnya ada kitab Sahihil Bukhari. Terus antum menyebutkan sanad-sanate panjenengan ngantos Kanjeng Nabi tapi enggak lewat jalur sanate sahibul kitab. Itu namanya mustakhraj. Jadi misalnya Al-Bukhari kan ada sanad tertentu, Imam Bukhari dari gurune sampai Kanjeng Nabi. Nah, sampai menyebutkan nafsul hadis itu cuman pakai sanad yang nanti nggak melewati Imam Bukhari. Itu nanti kalau dikumpulkan semua istilahnya kitabnya mustakhraj begitu. Jadi kalau takhrij ini beda lagi, mukharraj. Maksudnya begini. Jadi takhrij itu misalnya ada hadis-hadis di dalam kitab-kitab fikih atau semisal fikih yang riwayat-riwayatnya atau hadis itu di mana enggak dijelaskan, kemudian sampai nisbatkan hadis itu ke ashabil kutub yang riwayatkan, itu namanya takhrij. Misalnya panjenengan utamah begitu. Di ad-da'watut tammah ada beberapa hadis. Terus sampean cari semua
sampean nisbatkan ke rawi-rawi hadis yang punya kitab itu seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim, sampean bilang hadis ini diriwayatkan Bukhari, ini diriwayatkan Ibnu Majah, itu pekerjaan panjenengan namanya takhrij. Jadi ada beberapa alfaz maknanya kadang mirip apa istibah gitu, lafalnya mirip tapi maknanya beda. Jadi ada istikhraj, ada takhrij, ada makhraj, ada mukhrij, ada thoriq, ada rawi. Intine dawuh al-ma'rufu turqan ini kinayah an ittisalis sanad, berarti maknane hadis hasan itu lazim sanate muttasil. Pengertiannya seperti kemarin, bihaitsu yasma'ur rawi mimman rawa anhu, sampai tok kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza utawi iki dawuh al-ma'rufu turqan, kinayatun iku kinayah persemun anittisali sanadi saking ketemune sanad. Nah begitu. Wa dzalika utai mengkono-mengkono iki al hadis kaunul hadisi ma'rufan turukuhu iku ka ayyakuna kaya yento ono al hadisu apa hadis min riwayati rawin iku saking riwayate rawi wong sing riwayataken ishtahara kang masyhur sapa rawin miriwayati ahli baladihi kelawan uling riwayat no ahli baladi iku rawin katot adata kaya Qatadah bin Di'amah fil basriyina ing dalem piro-piro rawi atau ulama sing bangsa ahli Basrah. Fa inna hadithahum mongko setuhune hadisi al-basriyin iku idza jaa iku nalikane teko opo iki hadithuhum an Qatadah sanging Qatadah wa nahwihi lan sepadane Qatadah miman sanging wong huwa kang utawi man iku bimanzilati kelawan nggon-nggoni iku Qatadah, yani sak derajat kalih Qatadah. Kana mongko ono apa makhrajuhu, niki makhrajuhu apa rawine iku hadis airwatuhu tegese piro-piro rawine iku hadis. Jadi bacaannya bukan mukhrij tapi makhraj. Ma'rufina iku dikinawrai kabeh li syuhrati silsilati Qatadah krana masyhure silsilah rantai-rantene Qatadah indal muhadditsin mungguhe pira-pira ahli hadis. Niki contone hadis yang sudah ma'ruf rawi-rawine atau turuke niki. Misalnya ada orang Basrah begitu, ahli Basrah. Kok ngeriwayatkan dari Qatadah, ini langsung orang faham semua kalau hadis niki jelas ittisal sanate. Karena silsilahnya Qatadah, misalnya Qatadah dari gurune kok gurune, ini sudah terkenal, sudah ma'ruf sekali. Jadi ketika ada riwayatnya rawi, kok ditanya dari mana sampean, saya ngeriwayatkan dari Qatadah, itu begitu tok itu sudah wis ma'ruf. Oh, berarti ini jelas muttasil sanate, keranten sanate Qatadah sudah ma'ruf di kalangan ulama ahli hadis begitu. Fa kharaja mongko kecobo al mursalu apa hadis mursal. Hadis mursal enggak bisa dikatakan hasan. Masalah ta'rifi mursal juga ulama khilaf. Ada yang mengatakan pokoknya ma rafa'ahu tabi'iyyu ilan nabi. Niki yang paling bagus, pokoknya hadis yang dimarfukkan, yang disandarkan kalih tabi'in ilan nabi. Lah tabi'in ini kan jelas enggak ketemu kalih kanjeng Nabi. Mulane diarani tabi'in. Kalau ketemu sama Rasulullah namanya bukan tabi'in lagi, tapi namanya sahabat.
Jadi jelas baina hadza tabi'i wan nabi sallallahu alaihi wasallam jelas ada wasithah begitu. Lah wasithahnya ini ihtimal itu sahabat, ihtimal bukan sahabat. Karena tabi'in sendiri itu kadang-kadang meriwayatkan dari tabi'in. Tabi'in dari tabi'in sampai kadang 2 atau 3 loh. Jadi nggak langsung berarti kalau tabi'in pasti dari sahabat. Mulanya ada istilah sigharut tabi'in, ada istilah kibarut tabi'in, ada istilah sigharus sahabah, kibarut sahabah. Ini urusan sigharut tabi'in dan sigharus sahabah bukan hubungan dengan umur. Tapi itu urusan dilihat riwayatnya yang banyak dari mana. Kalau ada sahabat, kok riwayatnya yang banyak dari Kanjeng Nabi langsung, itu namanya kibarus sahabah. Kalau riwayatnya yang banyak dari temannya sendiri, dari Kanjeng Nabi justru sedikit, ini namanya sigharus sahabah. Seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini riwayatnya yang paling banyak bukan kok dari Kanjeng Nabi, dari sahabat teman-temannya itu, sahabat yang lain. Riwayat yang muttasil langsung dari Kanjeng Nabi paling ada cuma berapa belas, 12 atau 13 begitu, sedikit sekali. Jadi yang banyak nambah justru dari sahabat. Karena itu Ibnu Abbas dihitung termasuk min sigharis sahabah. Nah kalau tabi'in, kibaru tabi'in itu yang kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Jadi kalau ada tabi'in kok kebanyakan riwayatnya dari sahabat, itu berarti namanya kibaru tabi'in. Kalau kebanyakan dari tabi'in sendiri bukan dari sahabat, namanya sighari tabi'in. Nah karena itu saya bilang, kalau ada hadis mursal, yaitu marofa'ahu tabi'i ilan, itu belum tentu rawi yang enggak disebut itu langsung berupa sahabat, enggak tentu. Kadang muter-muter di tabi'in. Tabi'in dari tabi'in, tabi'in dari tabi'in, baru dari sahabat. Kan yang begitu. Itu misalnya tabi'innya tadi min sigharit tabi'in. Mulane al-mursal di sini digolongkan bukan hasan, apalagi sahih, nambah enggak sama sekali. Karena enggak ada keitisalan. Wal munqati'u lan hadis munqati'. Munqati' itu wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Pokoknya kapan sanati ada yang enggak ittisal, itu istilah munqati'. Lah berarti dalam hadis munqati' sama ini. Ada rawi yang enggak disebut. Berarti enggak ada keittisalan. Karena itu enggak bisa dikatakan hasan. Wal mu'dalu lan hadis mu'dal. Mu'dal itu enggak terima satu yang enggak disebut. Nambah lebih satu yang berturut-turut rawi 2 enggak disebut, namanya mu'dal. Wal mu'dalus sakitu min husnani. Jadi misalnya saya punya guru. Guru saya punya guru. Guru ini punya guru lagi. Cuman guru saya sama gurunya lagi enggak saya sebut. Saya melangkah 2 begitu. Ini namanya mu'dal. Dan kalau itu terjadi di awal sanad seperti tadi juga mu'dal, berarti juga mu'alaq. Nanti insya Allah saya tibayanu. Tapi jelasnya mu'dal ini berarti sanadnya enggak mutasil. 2 yang enggak ada. Rawinya 2 yang enggak disebut secara berturut-turut. Karena itu juga enggak bisa dikatakan hasan. Karena namanya enggak ma'ruf rijalnya atau enggak ma'ruf rawinya. Qala wal mudallisu. Wal mudallisu lan mudallisu wal mu'a qabla ayyatabayyana tadlisu. Fa kharaja mongko kejaba apa al mursal. Wal munqati'u lan hadis munqati', wal mu'dalu lan mu'dal. Wal mudallasu lan hadis yang mudallas. Qabla ayyatabayyana ing dalam sadurung yen to pertelo apa tadlisuhu, apa ulin tadlis iku rawine mudallas. Jadi ada istilah hadis itu mudallas.
Ya misalnya ada rawi punya guru. Kadang gurunya niki kurang begitu terkenal. Akhirnya nggak disebut, langsung lewati satu lah gitu, itu namanya juga tadlis. Banyak macamnya tadlis di mustolah, cuman ini salah satu gambaran. Berarti kalau begitu hadis yang mudallas ini jelas ada rawi yang di dalam sanadnya yang nggak disebut. Lah niki berarti hadisnya ini bukan muttasil sanate. Keranten niku nggak bisa dikatakan hadis hasan. Fa innahu la yudra hina idzin man saqata. Monggo setuhune kelakuan iku la yudra ora dikinawarai hina idzin ing dalem mangsane mengkono-mengkono. Iku mau qabla ayyatabayyana tadlisu. Sapa man wong saqata kang gugur sapa man fala yakunu mongko ora ono sapa iku mau hadis yang mudallas yani sanate iku muttasilan iku muttasil muttasilan iku muttasil. Jadi enggak jelas siapa rawi sing digugurno karo rawi ini hadis yang mudallas tadi, itu enggak jelas. Karena itu enggak bisa dikatakan hasan, berarti enggak ada keittisolan begitu. Ini di sini saya baca mudallas karena untuk munasabah dengan nau' yang sebelumnya. Kan begini ya, dalam hadis hasan itu harus ittisal sanati. Qaid ini berarti mengeluarkan hadis satu mursal. Nah ini berarti nggak bisa dikatakan hasan. Nomor 2 munqati', nomor 3 mu'dhal. Nomor 4 hadis yang ditadlis. Nah itu berarti hadis yang mudallas gak bisa dikatakan hasan. Asalkan pentadlisannya rawi yang riwayatkan hadis yang mudallas itu belum jelas begitu. Alasannya apa? Karena rawi yang sakit itu gak diketahui. Berarti sanadnya namanya gak muttasil. Wa ghadat ay sarat tegese dadi. Rijaluhu sapa pira-pira rawine iku al-hadis yang al-ma'ruf tadi. Rijal ini di sini maksudnya rawi-rawinya. Jadi mungkin juga perempuan. Ai mukhrijuhu tegese pira-pira wong kang riwayataken itu al-ma'ruf hadis hasan. Mustahiratan iku kuncoro bil adalati kelawan adil wa dhabtilan dhabat. Ini miturut syarah berarti dawuh ghadat itu khabarnya dibuat, ditakdirkan dengan dawuh mustahiratan bil adalah wa dhabat. Lah tembung rijaluhu di sini kan jamak. Tapi jamak yang di sini tidak dimaksudkan. Pokoknya penting rawinya. Karena dalam hadis hasan atau hadis sahih itu enggak ada syarat rawinya harus banyak. Jadi misalnya begini, ada hadis diriwayatkan oleh orang satu. Orang satu ini dari gurunya juga satu tok. Sampai Kanjeng Nabi itu satu-satu tok. Jadi enggak ada istilah thoriq akhar, itu enggak ada. Satu-satu tok, Zaid tok sing riwayatkan. Zaid dari Bakar, Bakar dari Umar, yang dari Umar ya cuman Bakar tok. Nanti Umar ngeriwayatkan sendiri dari Khalid misalnya begitu. Itu kalau memang semua rawi-rawi sudah netepi ketentuan hadis hasan mulai dari ittisal sanad ila akhirih, berarti ya hasan. Jadi maksud saya itu hadis bisa dikatakan sahih atau hasan nggak harus dalam tiap tobaqoh yang meriwayatkan lebih satu, itu nggak harus. Kan misalnya kados orang haji nyampe hadis, kadang yang datang 5, kadang 6, lah itu kan lebih satu. Lah seandainya satu terus nggak masalah. Karena itu ulama dawuh wa ghadat rijalu ini betul jamak, tapi nggak menjadi qaid. Hatta walau kana rawi wahidan an wahidin ila akhir sanad enggak menjadi masalah. Mustahiratan khobar dari ghadat.
Jadi hoda itu amalnya seperti kana, seperti soro, ay sorot. Jadi maksud saya begini, dalam nahwu itu yang saudaranya kana itu kan sudah ma'ruf. Tapi di situ di dalam kitab ada beberapa tambahan kalimat, yaitu kalimat-kalimat yang bimakna soro, itu amalnya juga seperti soro begitu. Seperti hoda, seperti bana yang bimakna soro. Itu amalnya juga tarfaul isma wa tansibul khobar. Ay mukhrijuhu mustahiratan iku kuncoro bil adalah wa dhabat. Pengertian adalah di sini sama pengertian adalah di dalam hadis sahih. Juga pengertian dhabat. Kemarin sudah dijelaskan kalau dhabat ada dua, dhabtu sodrin wa dhabtu kitabin. Cuman kalau dalam hadis hasan itu dhabatnya la kashtihari rijalis sahih istaharat. La kashtihari rijalis sahih ora koyok masyhure piro-piro rawine hadis sahih istaharat kuncoro opo rijaluhu. Jadi aslinya susunan lastaharat kashtihari rijalis sahih. Jadi la dalalah nafi, ma'tuf tinggi ini dawuh mustahirah yang dibuang. Kasohihi mesdini ay istiharon kastihari sahih begitu. Bal istiharon balik kelawan kuncoro akola kang luwe sidi min zalik tenimbang mengkono-mengkono istihari rijalis sahih. Jadi persis mun kalian hadis sahih perbedaan cuman dalam masalah dhabt. Lah rawi itu bisa ketahuan dhabt dan tidaknya. Itu caranya kita bandingkan dengan rawi yang masyhur dhabtnya. Ya apa? Riwayat-riwayatnya ini selalu cocok dengan orang yang sudah masyhur bidhabti apa enggak? Kalau selalu cocok, ini berarti namanya dhabit. Tapi kalau ada rawi ketika kita bandingkan riwayatnya dengan riwayat-riwayatnya orang yang masyhur bidhabt kok nggak pernah cocok. Ini berarti tondone rawi ini bukan dhabit begitu. Lah kemudian dhabt sendiri ini tingkat-tingkat. Ada dhabtnya Masya Allah luar biasa, ada dhabtnya khafif. Tapi nggak sampai tingkatan mughaffal. Tapi dhabtnya khafif, tapi nggak sampai ke darajat mughaffal. Nah begitu, itu nanti rijalnya atau hadisnya apa? Hasan. Balishtihharun aqalla min dzalik. Jadi ini ngukur kemampuan orang dhabt itu. Karena kita ini nggak bisa nentukan kecuali lewat ketentuan-ketentuan ulama dulu. Dari dulu itu kan nggak ada ukuran kecerdasan dan kuatnya hafalan kan. Kalau sekarang ada alat untuk mengetahui. Dulu enggak. Jadi modelnya ini dimukorona dibandingkan dengan nanti cari kabar kemasyhuran tentang orang itu. Wa ulima lan dikina ora min hadza saking ikilah keterangan. Keterangan syarat-syarat kalau wau yaitu al-ma'rufu turqan ila akhirih. Apa annal hasana setuhuni hadis hasan. Yusyariku iku nyekutoni al-hasan as-sahih ing sahih. Nah niki berarti hadis hasan niku persis mun padha karo hadis sahih. Di dalam nopo ni fiti soli sanadihi ing dalam muttasili sanate wa adalati ruwati. Ing dalam muttasili yani ittisal nggih pengertiannya kemarin seperti annal hasana yusyariku as-sahih fiti soli sanadihi ing dalam ittisali sanate iku al haditsus sahih wa adalati ruwati lan adile pira-pira rawine as-sahih wa dhabtihim lan dhabte iku ruwah. Jadi hadis hasan niki sami kali hadis sahih dalam keittisalan sanate.
Niki domir dalam sanadihi dan ruwatihi itu kembali ke yang musyabbah bihnya atau yang dimusyarokai, yakni hadis sahih. Berarti artinya hasan itu sama dengan sahih dalam masalah apa? Ittisal sanadnya sahih. Artinya sama-sama harus napa? Muttasile dan adile rawinya dan dobetnya. Wa illam yasilu senajan ora tumeka sapa ruwatul hasan, rawi-rawinya hadis hasan, darajat ruwatis sahih. Oh begitu, ngeten ngoten. Fittisali sanadihi ing dalam ittisal sanati al hasan ngoten. Wa adalati ruwatih lan adile bira-bira rawine al hasan wa dabtihim wa illam yasilu senajan ora tumeka sapa ruwatihi darajat ruwatis sahih ing darajate pira-pira rawine hadis sahih. Wa bagiyalan tetep min syartis sahihi saking syarat hadis sahih as-salamatu apa selamat minasyudzudzi saking syadz wa minal illati lasing illat. Ini sudah lewat semua. Nah, jadi keterangan di sini berarti sama dengan keterangan kemarin. Ono bedanya cuman tadi masalah bedok. Jadi persis sudah. Fal haddu mongko utawi had pelanggaran al jami'u kang ngumpulaken lil hasani maring hadis hasan huwa ma iku hadis ittasala kang muttasil apa sanaduhu sanate ma binaqli adlin kelawan uliing riwayatna wong kang adil dobitin kang melanggeri kola kang sidik dobtuhu opo dobete iku adlin. Tapi qillatan kelawan saidik latul hikuhu kang ora nemokno opo qillah ing iku adlin dobitin bihaliman kelawan tingkai wong yu'addu kang diitung apa tafarruduhu ijene man mungkaron ing mungkar. Wasali mangatof ting dhuwur ittasala sanaduhu wasali malan selamat apa ma minasyudzudzi sanging syudzudz wa minal illati lan sanging illat yang qadhihah baik illat itu khafiyah atau zahirah. Jadi intinya hadis hasan itu pokoknya hadis yang muttasil sanate, yang meriwayatkan yakni rawi-rawinya semua adil, enggak ada yang enggak adil, dan semua dobit enggak ada yang enggak dobet, cuman dobetnya enggak seperti dobetnya hadis sahih. Jadi dobetnya kolil. Cuman kekilatud dobti ini enggak sampai menjadikan dia nyampe ke derajatnya rawi yang mungkar ketika sendirian dia. Jadi nanti di nazoman ada keterangan wal mungkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilut tafarruda. Ada rawi itu kalau sendirian enggak bisa yuhtamal. Jadi langsung dikatakan ini nanti mungkar. Lah tapi kalau hadis hasan rawinya enggak sampai dugi derajat kayak niku. Jadi betul dobetnya enggak kuat bener tapi enggak melorot sampai ke tingkatane rawi yang mungkarul hadis. Lah terus kudu selamat minasyudzudz wal billah. Bon persis pada karo hadis sahih. Fa bi qoulihi ittasala sanaduhu dakhala sahih. Mongko kelawan dawuh iki wong sing gawe takrif. Dawuh ittasala sanaduhu dakhala mlebu as-sahihu apa hadis sahih. Hadis sahih sama muttasil sanadnya. Hadis hasan juga muttasil sanate. Wa binaqli adlin dhabitin lan kelawan oleh riwayatna wong adil dhabitin kang melanggeri kala kang sithik apa dhabtuhu oleh melanggeri adlin kharaja metu apa as-sahihu hadis sing sahih. Kan dalam hasan ada qaid adlin tapi dhabitin kala dhabtuh. Berarti sudah dengan qaid niki hadis sahih enggak bisa masuk dalam takrif ini. Enggak bisa masuk. Wa bima bagiya lan
kelawan perkara kengkeri apa ma ngangge kaya telintu-lintune kharaja metu ad-dhaifu apa hadis sing dhaif. Mereka ada hadis dhaif wis pokoke kapan mboten netepi syaratnya hasan, mboten netepi syaratnya sahih nggih dadine dhaif. Lah begini. Berarti hadis satu itu kalau sudah dihukumi sahih itu berarti namanya bukan hasan. Kalau dihukumi hasan berarti namanya bukan sahih. Karena hasan sama sahih ini punya pengertian yang beda. Kalau sahih tamudabti. Berarti kalau semua rawinya tamudabti tentunya berarti namanya bukan hasan lagi, sudah sahih. Kalau hasan khafifudabti. Berarti kalau ada rawi yang khafifudabti jelas tentunya kita katakan hasan. Hadis ini nggak bisa kita sifati dengan sihhah. Berarti kalau hadis satu ini nggak bisa dikatakan sahih juga hasan. Tapi kenyataan dalam Sunan Tirmidzi itu kok sering sekali ada hadis satu langsung disifati oleh Imam Tirmidzi dengan sahih dan hasan. Misalnya begini, hasanun sahih itu sering di Tirmidzi. Bukan istilahipun marrah atau marratain, satu kali, dua kali, enggak, marrat katsirah. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala termasuk keistimewaannya dalam sunannya beliau menjelaskan darajatul hadis. Lain kali Imam Abi Dawud, lain kali Imam Ibnu Majah enggak pernah menyebutkan tingkatan hadis. Tapi kalau Imam Tirmidzi menyebutkan hadisun sahih, hasanun sahih. Cuman yang paling janggal itu ketika beliau nyifati hadis satu dengan dua sifat yang zahirnya dua sifat ini nggak bisa kumpul karena punya pengertian yang berbeda begitu. Lah iki apa jawabane para ulama? Ulama wonten ingkang ngendikaaken hasanun sahih itu berarti pengertiane hasanun sahihun. Kalau kita lihat dari sanad yang ini itu hasan. Kalau kita lihat dari sanad yang lain itu sahih. Berarti pengertian hasanun sahihun ay bi'tibari sanadaini. Bi'tibari hadha sanad yuhkam bi annahu hasan. Karena tepat kalian takrifi hasan. Kalau kita melihat dari sanad yang lain kita katakan sahih. Karena persis semua syurut as-sahih ada di situ. Nah, cuman jawaban yang seperti ini itu nggak mungkin dibuat jawab ketika sanadnya itu hadis itu cuman satu. Itu hadis yang disebutkan Imam Tirmidzi itu kan kadang sanadnya lebih dari satu, kadang cuman satu. Ketika sanadnya lebih dari satu, Imam Tirmidzi bilang hasanun sahih, ini gampang. Mungkin artinya hasan lihat sanad yang ini, sahih lihat sanad yang lain, begitu. Tapi sekarang kalau ada hadis satu, sanadnya cuma satu. Kalau kita katakan hasanun sahih bi'tibari hadza, sahih bi'tibari dzaka, lho iki wong sanadnya satu tok. Nah, mulane muskil. Jawaban tadi itu berarti khusus ketika sanadnya itu dua. Kalau seandainya sanadnya itu satu, ya opo jawabannya kata-kata hasanun sahih. Ada yang bilang hasanun sahih itu membuat huruf ataf. Jadi maknanya hasanun sahih ay hasanun au sahihun. Jadi hadis ini hasan atau sahih. Artinya ba'dul ulama punya pendapat ini hasan. Jadi sebagian ulama nganggap ini sahih. Jadi dawai Imam Tirmidzi hasanun sahih itu nuduhaken adanya syak atau adanya ikhtilaf. Nggih, adanya ikhtilaf atau adanya syak dalam masalah hadis ini sahih atau hasan.
Kalau dikatakan adanya ikhtilaf berarti Imam Tirmidzi cuman menyampaikan ada orang yang bilang ini hasan, ada orang yang bilang sahih. Tapi kalau Imam Tirmidzi nggak nerangkan dari orang lain, tapi itu hukumnya sendiri. Berarti kata-kata hasanun sahih ai au sahihun bima'na anna Tirmidzi yashukku fi hadzal hadis. Berarti mana nih Imam Tirmidzi sendiri yang ragu. Ini hasan atau sahih. Mungkin salah satu dari rawinya ini hadis ada yang memang benar-benar mukhtalaf, apa ini termasuk darajat rawi yang sahih atau yang hasan. Dan masih banyak lagi jawaban-jawaban tentang hasanun sahih. Ada yang bilang begini, hasanun ini artinya bi'tibari lafzi. Maksudnya dikatakan hasan ini kalau kita lihat lafale kok bagus men. Nah, jadi akhirnya hasan ini bukan hasan istilahi tapi lughawi, bimakna anna lafdhu hadzal hadis linafasatihi wa husnihi, disifati dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi itu hasan. Lah sahihnya ya apa? Sahihnya itu artinya kembali ke hukum. Maknanya berarti lafalnya ini hadis itu bagus, hukumnya sahih begitu. Jadi enggak ada ijtima kumpul dua sifat yang zahirnya enggak bisa kumpul dalam nopo istilah hadis satu. Dan masih kathah jawaban-jawaban lintu, tapi saya kira jawaban yang paling terkenal nggih kala wau. Jadi kalau memang sanadnya dua, pengertiannya hasan sahih berarti hasan bi'tibari hadzal sanad, sahih bi'tibari sanadin akhar. Kalau sanadnya ini cuma satu, berarti itu nuduno adanya syad. Imam Tirmidzi sendiri masih ragu ini hasan atau sahih. Jadi dalam dawuh hasanun sahih ada au yang dibuang. Oh, berarti kalau begitu, kalau ada hadis yang disifati dengan sahih begitu saja enggak ada hasannya, dibanding kalian hadis yang disifati dengan hasanun sahih, ini berarti kuat yang disifati dengan sahih saja. Karena kalau yang disifati dengan sahih saja enggak ada keraguan. Enggak ada keraguan apa ini hasan, apa ini sahih, berarti jelas kesannya. Tapi kalau ada sifat dua hasan sahih kumpul, itu berarti dalalah ada keraguan begitu. Mulanya ulama nyimpulno berarti yang disifati dengan sahih ini lebih kuat dan lebih hebat daripada yang ada hasanun sahih. Niku ikhtisari keiskalan saking al-jama' baina sahihi wal hasan. Qala wa ma dzukira utawi perkara sing ditutur apa ma. Wal hasanu iku hadis hasan li dzatih krana dzati al. Jadi takrifi syarih, takrifi musannaf tadi itu nakrifi hasan li dzatih. Sebabnya wonten kali nggih. Ono hasan li dzatih, ada hasan li ghairi. Sama dengan sahih. Ada sahih li dzatih, ada sahih li ghairi. Jadi kalau hasan li dzatih ini yang kehasanane enggak karena turuk yang banyak. Lan memang sanate sak terusin netepi syarat-syaratnya hasan begitu. Contohnya misaluhu. Utawi contohnya al-hasan li dzatih iku hadithu laula an asyqa ala ummati. Iku hadis laula an asyqa, lamun ora ana utawi yen to beratno ingsun ala ummati ing atase umat ingsun, bin nadhari kelawan ningali li riwayati Muhammad ibn Amr ibn Alqamah, maring riwayati Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Salamah saking Abi Salamah. Fa inna Muhammadan mongko setuhune Muhammad masyhurun iku dikuncaraaken bisidki kelawan temen. Jadi hadis laula an asyqa ala ummati diriwayatno kali Muhammad bin Amr. Lah Muhammad bin Amr ini cara rawi yang terkenal bisidq, masyhur bisidq. Enggak pernah kadzib.
Tapi apalane enggak begitu kuat. Nah, begitu lakinnahu tabine Muhammad. Iku laisa orana Muhammad iku fi ghayatil hifzi ing dalem katoke apal. Jadi masalah apalan enggak begitu hebat. Cuman sotik jujur hatta do'afahu. Sehingga ngapesaken atau ngukumi do'if ing Muhammad sapa ba'duhum setengah ahli jarhi wa ta'dil lisu'i hifzihi krana eleke apalane iku Muhammad. Ya ini mboten kuat apalane. Wa wathaqahu lan ngarani thiqah ing Muhammad sapa ba'duhum setengah ahli jarhi wa ta'dil atau ahli hadis li sidqih krana temene Muhammad wa jalalatih lan agunge iki Muhammad. Jadi memang ada orang niku terkenal jujur, sae sangat akhlake, tapi apalan kurang begitu. Ada orang itu apalannya Masya Allah kuat sekali, tapi dalam masalah kejujuran atau niki kurang begitu. Lah rawi yang namanya Muhammad bin Amr ini terkenal bisidqi, tapi enggak terkenal apalane. Sehingga akhirnya ba'dul ulama nganggep kalau Muhammad ibn pun Amr ini rawi yang do'if. Karena yang dilihat cuma su'ul hifzinya saja. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak. Ini bukan rawi yang do'if, tapi rawi yang sikoh. Lihatnya apa? Dari kesidikan dan jalalahnya itu. Tapi intinya berarti jelas. Hadis yang lewat Muhammad bin Amr enggak bisa dikatakan sahih. Karena enggak punya dobat yang qawi. Wa ammal hasanu li ghairih. Lah ini ada hasan li ghairih. Anapun utawi al hasan li ghairih fahuwa mongko iku utawi al hasan li ghairih. Iku ma perkara yakni hadis fi isnadih kang iku ing dalem sanate ma. Masturun utawi rawi sing ditutupi, enggak jelas keadilane rawi niki. Qala lam tatahaqqaq. Ora dadi nyata apa ahliyatuhu. Kang ora dadi nyata apa keahliane iku mastur. Ghairu annahu angin setuhune mastur iku lam yakun ora ana sapa mastur iku mughaffalan iku wong sing mughaffal lali wala katsirul khata'i lan ora wong sing akeh lupute fima ing dalam perkara yarwihi kang riwayataken sapa mastur ing mah. Ini namanya hasan li ghairi. Jadi hasan li ghairi itu pokoknya di sanate niku wonten rawi sing mastur. Jadi rawi niki apa bener-bener adil, apa bener-bener dobit, ini enggak jelas semua. Mulane jenenge mastur. Lah padahal dalam hadis sahih syarate kudu rawi ini jelas adile, jelas niki ini. Nah, berarti harus enggak ada yang mastur. Tapi di dalam hasan li ghairihi niki ternyata sanate ada yang mastur. Keahliannya juga belum tentu. Tapi kiambae ini bukan tergolong orang yang mughaffal, yang super lalian sudah. Dan enggak tergolong orang yang katsirul khata. Ya betul enggak kuat dobete, tapi juga enggak melorot sampai tingginya tingkatan jadi katsirul khata atau mughaffal. Lah seperti ini loh, katsirul khata fi mayarwi. Itu orang nggih saged ngertos lan tahu itu ketika gelem bandingno riwayate rawi niki kalih riwayate man huwa aqwa minhu atau man ahfazu minhu. Cocok apa enggak? Sering keliru apa enggak? Begitu. Wala muttahaman lan ora dicurigai bil kadzibi kelawan goro. Lah syaratnya meneh pokoke rawi sing mastur iki mboten muttaham bil kadzib. Kalau sudah muttaham bil kadzib, waduh sudah. Bukan hasan li ghairi, di bawahnya ini. Karena ada yang muttaham bil kadzib, meh-meh sampai tingkatan nanti berarti bisa-bisa maudhu keranten rawinya ada yang muttaham bil kadzib. Qala wala yunsabulan ora dibangsakno apa al hasan kok hasan rawi niki mastur tadi mastur ila mufassikin
maring perkara sing dadekno fasik. Akhara sing weneh dadi la yunsabu ila mufassikin akhar. Wa taqwa lan dadi kuat. Apa iku mau hadis yani ma bi mutabiin kelawan perkara sing mutabi hadis yang mutabi au syahidin atau syahid. Maksudnya piye mutabi? Wal mutabi'u utawi mutabi iku ma iku hadis ruya kang diriwayataken apa ma bil lafzi kelawan lafal. Kalau syahid wa syahidu utawi syahid iku ma perkara ruya kang diriwayataken apa ma bil makna nakson hale kurang ai nakison. Jadi begini. Tenggene hadis hasan ini syaratnya rawi ini jangan sampai ada yang muttaham bil kadzib. Dan jangan sampai ada rawi yang dihukumi fasik dengan penyebab yang lain. Wala yunsabu ila mufassikin akhar. Nah, jadi enggak dinisbatkan ila mufassikin maring perkara sing dadekno fasik akhara sing weneh. Sakliyane kadzib. Tapi kalau rawinya ada yang parah, misalnya sampai muttaham bil kadzib atau mansub ila syai'in yang menjadikan fasik, ini berarti nggak bisa dikatakan hasan li ghairi, dengan arti nggak bisa naik ke hasan. Jadi intinya begini, hasan li ghairi itu pokoknya asli ini hadis itu dhaif begitu. Tapi karena ada beberapa sanad, ada beberapa jalur yang meriwayatkan hadis itu banyak, dari jalur ini datang hadis ini, dari jalur ini begitu. Tapi dari beberapa jalur itu jalurnya biasa-biasa begitu. Gak kuat sampai tingkatan hasan li dzati atau sahih. Kalau sampai kuat itulah yang namanya sahih atau hasan. Gak perlu. Jadi ini aslinya memang bukan hasan, katakan dhaif. Tapi kedhaifannya bukan gara-gara kathah nemen khata'i rawi itu atau muttaham bil kadzib. Lah itu. Kalau hadis yang seperti itu kok terus datang dari beberapa sanad, beberapa thoriq, itu nanti bisa naik ke darajatnya hasan dan kemudian hadis ini dikatakan hasan li ghairi. Nah, sudah sekarang. Hadis ini yang aslinya dhaif kemudian bisa naik ke hasan li ghairi, itu berarti harus ada penguat kan begitu. Kasratut turuq ini termasuk penguat. Termasuk penguat meneh yaitu mutabi atau syahid. Jadi dalam mustalahul hadis itu ada istilah mutabi, ada istilah syahid, ada istilah sabr. Misalnya begini, jenengan semerap hadis ini diriwayatkan kali Zaid, sampean tahu. Terus sampean ini kepingin tahu apa memang yang meriwayatkan itu cuma Zaid, apa ada dari selain apa? Ada rawi lain selain apa Zaid. Terus sampai yang teliti, goleki dari lewat jalur ini, jalur ini, jalur ini. Loh ini penelitiannya sampeyan, namanya sabar, neliti. Itu pekerjaan dewi. Dan ini pekerjaan sulit loh, nggih. Mboten mudah. Apalagi kita setelah tahu kitab-kitab hadis yang besar-besar, kitab hadis-hadis yang sudah dicetak, kadang di kitab niki enggak ada mutabi'i. Tapi tiba di kitab yang lain yang besar-besar ada misalnya. Berarti kan sulit wong neliti satu persatu, apa ada thoriq yang lain apa enggak. Kalau ketemu, ini ternyata ada yang persis. Nanti dilihat dulu. Ini yang ketemu ini diriwayatkan bil lafzi atau bil makna. Kalau memang kali sahabat diriwayatno saking Kanjeng Nabi ngangge lafal persis saking Kanjeng Nabi, jadi artinya hadis niki cocok dengan hadis tadi yang dicari, apa ada istilah sanad yang lain apa ya apa? Kok persis sama lafale, itu namanya mutabi. Misalnya kayak begini. Kulo krungu hadis innamal a'malu binniyat. Mohon. Innamal a'malu binniyat.
Apa hadis ini sendirian, apa ada rawi yang lain? Kita ragu. Begitu. Akhirnya tak cari. Lho kok ono persis. Hadis innamal a'malu binniyat. Lafale persis, maknanya otomatis persis. Ini berarti yang persis lafale dan otomatis maknanya itu namanya mutabi. Tapi kalau sampean sudah neliti satu persatu, nemu maknane sama tapi lafale beda. Lafale kok ora podo tapi maknane persis ini. Itu namanya syahid maruya bil ma'na nakson. Mulane Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala itu sering isyarah tenggene mutabik kali syahid. Cuman beliau ini enggak pernah terus ndawaken iki mutabi iki syahide mboten. Sing sering cuman dengan bahasa begini. Taba'ahu fulan. Jadi maknanya ngikuti atau mutaba'ai ing sinten rawine sapa fulan. Begitu. Jadi cuman dawuh taba'ahu fulan. Mulane kalau kita enggak teliti ngerujukno dhamir taba'ahu itu iso-iso salah. Kalau dinese makna kan ngeten, mutaba'ah ing hadise sapa begitu. Jadi hu itu dikembalikan ke hadis, tapi hadisnya yang siapa? Nah, terus mungkin ada setelah itu fa'ilnya fulan atau fulan atau fulan. Nah, begitu itu namanya mutabi, ada namanya syahid. Jadi ada syahid, ada mutabi. Intinya hadis yang cocok fil lafzi wal makna namanya mutabi, yang fil makna faqat namanya syahid. Misaluhu utawi contone al-Hasan li ghairi. Sebagai bisa disimpulkan lagi kalau Hasan li ghairi itu aslinya dhaif. Bukan aslinya napa? Kuat, tapi keranten kathah torike akhirnya naik dari Hasan li ghairi. Misaluhu utai contone al-Hasan li ghairi. Dan terus upamane wonten tiyang tangklet. Kalau Hasan li ghairi ini apa hukumnya? Apa berarti iso digawe hujjah apa ya apa? Jawabannya na'am. Al-Hasan li ghairi niki saged didamel hujjah. Mereka ini menjadi kuat ya Mbak ya. Misaluhu tay contone Hasan li ghairi iku hadis rawahu kang riwayatno ing ma. Sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi itu punya kitab terkenal dengan Sunan Tirmidzi. Dan juga punya kitab Asy-Syama'il, terkenalnya Syama'il Imam Tirmidzi. Juga punya kitab namanya Al-Ilal, Ilalut Tirmidzi. Lah padahal Imam Tirmidzi itu wonge wuto mulai lahir. Mulane istilah akmah. Wuto tapi kok iso ngumpul hadis sak monten kathah. Itu berarti maknane Imam Tirmidzi hafal itu hadis. Jadi dengar dari syekhnya langsung hafal ya Mbak. Kalau mboten hafal ya apa carane usih gawe kitab kok sak monten. Marwahu Tirmidzi an Husyaimin saking Husyam bin Bashir an Yazid saking Yazid bin Abi Ziyad an Abdurrahman saking Abdurrahman itu Abdurrahman bin Abi Laila anil Bara'i saking Bara' faqat mangko bloko an Yazid an Abdurrahman anil Bara' marfu'an hale marfu'. Iki contohnya hadis Hasan li ghairi. Keterangannya ya apa nanti? Artinya marfu' yakni ay mudhaf ila nabi. Udifa ila nabi namanya marfu'. Innahu haqqan 'alal muslimin ay yaghtasilu yaumal jum'ah al hadis. Ini kalau dalam Sahih Tirmidzi innahu haqqun begitu. Cara dalam aslinya di Sunan Tirmidzi bukan haqqon tapi haqqun. Kalau hakun enak innahu satuhune kelakuan iku hakun hak alal muslimin ayyagtasilu utawi yen taatu sapa muslimin yaumal jum'ah al hadis. Nah ngeten. Hadis niki menunjukkan tingginya masyru'iyah ihtisal yaumal jum'ah. Jadi kalau pas hari Jum'ah bagi orang yang mau Jum'an disunatkan mandi dulu. Yang lebih afdal mandi ini didekatkan dengan waktu berangkat.
Jadi kalau panjenengan mau berangkat baru mandi. Tapi cara min haitsul waqt mulai al-fajr sudah masuk ini waktu. Hatta misale panjenengan mandi ba'da sholatil fajri atau ba'dal fajri langsung mandi tapi berangkatnya nanti hampir Jum'an enggak masalah. Tapi yang bagus didekatkan aja. Lan Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini enggak pernah meninggalkan mandi al-Jum'ah. Walau kana maridon. Walaupun beliau sakit. Imam Syafi'i itu kan sering sakit-sakitan. Tapi beliau niki enggak pernah namanya ninggal mandi Jum'ah itu enggak pernah. Karena Masya Allah. Pernah Sayyidina Utsman itu telat. Sayyidina Umar Ibnul Khattab sudah ada di mimbar. Sudah khutbah. Sayyidina Utsman telat baru datang. Ditegur langsung sama Sayyidina Umar. Kok telat kembangane? Jadi bain jawabnya Sayyidina Utsman, kalau ini sudah kecepet-cepetan, cuman wudu tok nggak usah mandi. Nambah dibalik kalau Sayyidina Umar loh, ya, hamba orang mandi pisan dari. Jadi wis gak mandi, wis terlambat pisan. Nah, mulane niki Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala nggak pernah meninggalkan irtisal yaumal Jum'ah hatta walau kana maridon. Niku Imam Syafi'i. Tadi ngantos teh mriki dipun takbirakan hak alal muslimin. Takbir ini kaya isyarah atau mengarah tinggine makna wujubi hadzal ihtisal. Tapi ngendikane para ulama kita, hadzal ihtisal laisa biwajibin. Mboten wajib mboten niki. Innahu haqqan alal muslimin ayyaghtasilu yaumal jum'ah. Lah niki ghuslul jum'ah beda kali ghuslu yaumil id. Kalau ghuslu yaumil id ini pertama masuknya mulai nisfil lail. Dan ghuslu yaumil id ini masyru' liman hadara wa man lam yahdur. Hatta enggak datang tetap masyru' lahu al-ihtisal yaumal id. Bi khilafi ghusli yaumil jum'ah fa innahu la yusannu li ghairi hadiril jum'ah. Al-haditsa. Lah wis niki. Hadis niki ya napa hukume? Wau contone hasan li ghairi. Fa Husyaimun mongko utawi Husaim rawi niki hadis yaitu namanya Husaim bin Bashir ibnil Qasim bin Dinar. Husaim niki dhaifun iku rawi sing apes ana politadlisihi krana uliye mudallisaken iku Husaim. Mergane Husaim ini senengane mudallis tadlis lakin lamma taba'ahu. Tapi ini semangsa ngikuti ing Husaim sapa Abu Yahya At-Tamimi karena mungko ana apa hadis iku hasanan iku hasan. Nah, betul hadis niki asline itu dhaif. Karena apa? Karena Husaim yang menjadi rawi niki hadis ternyata mudallis. Tapi karena hadis ini ada yang lewat jalur yang lain yaitu Abu Yahya At-Taimi karena mongko ana apa hadis iku hasanan hasan dan ini berarti namanya hasan li ghairi. Makane asline dhaif terus kerantan ada torik yang lain jadine hasan. Mulane istilah hasan tapi li ghairi krana liyane. Lah hukume ya napa hadis hasan wa hukmul hasani. Utawi hukume hadis hasan iku annahu satuhune al hasan iku yuhtajju bihi. Digawe hujjah apa bihi kelawan al-hasan kas-sahihi hale kaya dene hadis ingkang sahih. Jadi padha nggih hadis hasan kali hadis sahih itu padha di dalam masalah uliye digawe hujjah. Benten kali hadis dhaif. Insyaallah nanti istilahnya bakal teko keterangan tentang hadis dhaif iso dibuat hujjah atau nek napa. Wa in kana sanajan ana apa al-hasan iku la yulhaqu bihi rutbatan iku ora iso dipadakno hasan bihi bisahih rutbatan apane tingkatane. Jadi cara min haitsu rutbah al-hasan pasti di bawah sahih. Karena itu kalau ada hadis kok pertentangan, misalnya ada hadis sahih sama hasan ta'arud, kita jamakkan enggak bisa.
Kita katakan yang satu nasih, kita nggak tahu mana yang lebih dahulu. Kalau kita katakan begini nggak bisa. Pokoknya masalikul jam'i atau masalik ketika ta'arud itu sudah buntu semua. Ya apa kalau begitu? Berarti yang sahih yang kita takdim atau kita muqaddamakan. Lan hadis-hadis atau kutubul hadis itu macam-macam. Wonten kitab-kitab hadis yang memang tempatnya hadis sahih. Ada yang memang kebanyakan hadis hasan. Ada hadis atau kitab hadis yang memang banyaknya ini hadisnya dhaif tok. Kayak misalnya kitab Ad-Du'afa, kitab Kamil Ibni Adi, misalnya begitu. Itu kebanyakan hadis-hadis ini dhaif. Ada yang sahih, mereka ini memang mu'alifnya enggak mau nyebutkan kecuali yang sahih. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim begitu, Sahihnya Ibnu Huzaimah, Sahihnya Ibnu Hibban. Tentunya ada dalam Sahihnya Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, ada yang muskil itu juga ada. Artinya bukan sahih tapi dimasukkan. Ada lagi kitab yang banyak nambah justru dhaif itu. Kayak tadi saya terangkan Ukaili wa Imam Ukaili wa Al-Kamil kata. Terus ada yang sahih, ada yang hasan seperti yang banyak hasan di Sunan Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Walhasil intinya masalah penetapan hukum ini sahih, ini hasan, ini dhaif itu bukan masalah yang mudah. Ternyata sangat sulit karena koyok nopo tetap kita harus membutuhkan neliti dari beberapa jalur. Jadi misalnya jenengan sudah dapat jalur ini satu, itu lazim neliti lagi apa datang dari jalur yang lain apa enggak. Itu senggarai suwi. Dan malih yang garai ruwet dalam masalah penghukuman hadis ini dhaif atau sahih atau tidak, itu seringkali rawi-rawinya hadis itu sendiri itu mukhtalaf begitu. Ada yang bilang sikoh, ada yang bilang enggak, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Itu yang garai termasuk susah dalam menentukan hukum. Qala wa hukmul hasani iku annahu satuhuni al hasan iku yuhtaju bihi. Digawe hujjah apa bihi kelawan hasan kas sahihi hale kaya diri hadis sing sahih. Artinya dibuat hujjah mutlak ini. Enggak tertentu di dalam masalah ahkam atau apa, enggak tertentu dalam fadhail enggak. Pokoknya dibuat hujjah seperti sahih sudah. Sahih fil ahkam oke. Akidah oke, tafsir oke semua. Hadis hasan juga begitu. Lain dengan hadis dhaif, insyaallah nanti wonten hukumi. Wa in kana sanajan ono hasan iku la yulhaqu ora dibadakno apa hasan bihi kelawan sahih rutbatan ing dalam tingkatane. Ya tentune mboten sami al hadisud dhaif wallahu taala. Al-Fatihah.